Pasar Terong merupakan salah satu pasar terbesar di Makassar. Pasar ini mulai beroperasi sejak tahun 1960-an, bermula dari lokasi kosong yang berawa-rawa digunakan oleh palapara atau penjual yang beralas. Pasar Terong menjadi muara aliran komoditas dari 11 provinsi. Di dalam pasar ini akan ditemui komoditas seperti kelapa dan jahe dari Sulawesi Barat, jeruk nipis dan sagu dari Sulawesi Tengah, cabai besar dari Yogyakarta, dan lain sebagainya. Adapun batas wilayah dari Pasar Terong, pada bagian utara merupakan Jalan Masjid Raya, bagian timur Jalan Labu, bagian selatan Jalan Gunung Bawakaraeng, dan bagian barat adalah Jalan Kangkung. Jumlah pedagang yang ada di Pasar Terong dilansir dari hasil wawancara kami dengan Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Bapak Bentin Taaringanen SE menyatakan bahwa terdapat sekitar 1.500 pedagang yang berada di Pasar Terong. Namun semenjak pandemi hingga sekarang yang masih tahapan pemulihan, pedagang aktif yang buka kembali sekitar 500-an. Adapun jenis-jenis industri di Pasar Terong ini mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, pakaian, dan barang pecah belah. Banyak pedagang yang ada jenis sayuran, buah-buahan, ikan, daging, terus makanan juga dan minuman itu terbagi. Jadi bervariasi. Saat kelompok kami pergi ke sana, ada banyak sekali kendaraan mulai dari motor dan mobil pribadi maupun mobil pick-up yang berlalu lalang melewati Pasar Terong dari arah Jalan Bawakaraeng dan Jalan Masjid Raya. Hal tersebut menyebabkan kemacetan yang membuat kebisingan dengan klakson-klakson yang ada. Kelompok kami pun mencoba melakukan pengukuran suara menggunakan bantuan sound meter. Adapun hasil pengukuran menunjukkan besaran suara di sekitar lingkungan Pasar Terong dengan intensitas sekitar 60 hingga 70 desibel. Hal tersebut cukup mengganggu pendengaran sebab intensitas suara tersebut lebih besar dari intensitas suara yang aman untuk didengar oleh telinga manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkisar 30 hingga 50 desibel. Tidak hanya kendaraan, namun hal lain yang menyebabkan kebisingan ialah dengan adanya aktivitas pertokoan seperti pengelasan besi, pemotongan ikan atau ayam, pedagang yang sedang mengarut kelapa dengan mesin, lalu juga terdapat rumah warga yang memiliki sarang burung walet. Terdapat banyak sarang burung walet yang didirikan. Berdasarkan jurnal yang kami temukan, dikemukakan bahwa lokasi pengembangan rumah sebagai sarang burung walet idealnya dilakukan di dataran rendah dan jauh dari pemukiman penduduk. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara kami dengan Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Pasar Terong. Sebenarnya tidak diizinkan untuk membangun atau melakukan aktivitas terutama sarang burung walet ini karena pemukiman ini berada di tengah kota dan tidak efektif. Namun berbeda dengan hasil wawancara kami dengan Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Pasar Terong, hasil wawancara kami dengan salah satu pemilik rumah yang dijadikan sarang burung walet mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keluhan terkait kebisingan karena sarang burung walet. Mereka juga mengatakan bahwa mereka memiliki surat izin untuk sarang walet dan juga dimintai pajak penghasilan oleh pemerintah. Walaupun kondisi Pasar Terong yang ribut, namun para subjek di sana yang telah kami wawancarai, entah itu dari pedagang maupun pembeli, mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dan mewajari keributan yang terjadi karena memang lokasinya yang berada di pasar. Pasar merupakan tempat berkumpulnya banyak manusia, mulai dari pedagang, pembeli, distributor, pengamen, tukang parkir, dan lain sebagainya menempati tempat ini mulai dari pagi hingga petang hari. Banyaknya manusia pada lingkungan Pasar Terong yang tempatnya tidak terlalu luas menyebabkan seluruh manusia yang ada di dalamnya saling berdesak-desakan hingga menyebabkan kurangnya ruang pribadi yang dirasakan masing-masing individu. Ruang pribadi atau personal space merupakan keadaan yang bersifat subjektif serta besar kecilnya personal space yang dimiliki individu dapat dipengaruhi oleh faktor situasional. Pasar merupakan tempat keramaian yang sering didatangi oleh banyak orang setiap harinya, sehingga ruang pribadi di tempat ini cenderung hampir tidak dapat ditemukan.
Hal ini sejalan dengan pandangan salah satu pembeli yang kami wawancara. Pada manusia, wilayah dapat menentukan perilaku yang dimunculkan oleh kelompok individu berdasarkan pada kepemilikan yang dirasakan atas wilayah atau ruang fisik tertentu. Sebuah wilayah menjadi penting karena dapat mendorong individu untuk menduduki suatu wilayah, mempersonalisasikannya, dan juga dapat mempertahankannya. Terdapat 3 jenis wilayah, yaitu primary territory, secondary territory, dan public territory. Pada public territory, seperti trotoar atau area pantai termasuk jalan raya, merupakan jenis wilayah yang memiliki kemungkinan yang rendah untuk dipertahankan individu. Hal tersebut karena kuasa atau kontrol individu secara pribadi sulit untuk ditentukan. Pada dasarnya itu adalah jalan raya dan fasilitas umum semua bisa menggunakan dan semua bisa lewat motor, tetapi itu terkendala karena pada jam-jam tertentu area pasar Jalan Terong itu memang kalau mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 itu pedagang semua menggunakan dan lebih banyak memakai bahu jalan untuk tempatkan jualannya. Tetapi yang kami selalu kerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk selalu memantau, selalu mengawasi. Ya, kalau sudah melewati garis yang ditentukan, kita arahkan untuk bisa memundurkan lagi jualannya. Sedangkan untuk primary territory seperti rumah ataupun tempat kerja, jenis wilayah ini memiliki kemungkinan tinggi bagi individu untuk mempertahankannya karena pemilik memiliki kekuasaan yang besar bagi wilayah tersebut. Walaupun primary territory memiliki batasan yang jelas antara pemiliknya dan orang asing, namun dalam keadaan tertentu pada secondary territory dan public territory, individu akan menggunakan cara komunikasi tertentu untuk membuat klaim pada suatu tempat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang setiap harinya beraktivitas di tempat ini, diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kepala urusan administrasi dan keuangan serta pedagang mengenai teritori atau wilayah operasional di Pasar Terong. Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Pasar Terong menyatakan bahwa jalan di sekitar pasar merupakan bentuk public territory, sehingga tidak ada orang yang memiliki jalanan tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan pandangan pedagang yang kelompok coba untuk wawancara. Pedagang berpandangan bahwa wilayah yang selama ini mereka gunakan untuk berjualan merupakan tempat yang mereka miliki sendiri. Hal tersebut dikarenakan pengalaman yang telah mereka miliki di tempat tersebut selama berjualan berpuluh-puluh tahun lamanya. Atas nama siapa, Kak? Kenapa, Kak? Agil. 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 Oh iya, Kak. Berapa lama kita jual, Kak? 2 tahun. Oh iya. Jualan apa, Kak? Beras saja. Beras sama telur, Kak. Ini kita yang punya atau ada begitu? Oh iya, kita kerja di sini sekali ada yang punya. Oh iya. Tapi ini rumah begini, Kak, disewa. Ada rumah sendiri. Nah ini kan, Kak, jualan tai ini di pinggir jalan. Itu Kak banyak bertruk lewat kan ribut begitu kan. Nah, bagaimana perasaan tai itu setiap hari begini, Kak? Kesimpulannya, kebisingan di lingkungan Pasar Terong disebabkan oleh beragam faktor, seperti suara kendaraan yang berlalu lalang, aktivitas jual beli di antara pedagang dan pembeli, hingga adanya sangkar burung walet yang tersebar di beberapa rumah warga di sekitar pasar. Walaupun suara-suara tersebut dapat dinilai cukup bising, namun hal tersebut tidak dipandang sebagai hal yang mengganggu atau stresor bagi para penjual, pembeli maupun penduduk di sekitar pasar.
Personal space atau ruang pribadi yang dimiliki oleh individu di lingkungan pasar terong ditemukan tidak memadai dikarenakan banyaknya individu pada tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan seluruh individu yang ada menjadi saling berdempet-dempetan. Namun, hal tersebut ditemukan tidak mengganggu kegiatan jual beli dan daya tarik individu terhadap pasar terong, sebab individu berupaya untuk melakukan coping dan berhasil melakukan adaptasi atau pembiasaan terhadap situasi di pasar terong. Jalanan di sekitar pasar terong sebagai public territory tidak sepenuhnya digunakan sebagai jalanan untuk lalu lintas kendaraan. Terdapat perbedaan persepsi di antara pengelola pasar dengan pedagang mengenai wilayah yang dapat digunakan dalam berdagang, di mana pengelola pasar menganggap jalanan di sekitar pasar merupakan public territory sehingga perlu untuk digunakan semaksimal mungkin dalam lalu lintas kendaraan. Hal ini berbeda dengan pandangan pedagang yang menganggap bahwa jalanan pasar terong tersebut dapat digunakan untuk berjualan. Akibatnya, seringkali ditemukan jalan di sekitar pasar terong mengalami kemacetan akibat penumpukan pembeli yang membeli dagangan yang berada di sekitar jalan. Namun, karena adanya rasa kepemilikan wilayah membuat pedagang merasa nyaman dan aman untuk berjualan, yang mana hal tersebut juga ditemukan dapat membantu pada kesejahteraan pedagang. Jadi, berdasarkan penjelasan materi yang kelompok kami telah paparkan, beserta hasil temuan dan wawancara di lingkungan pasar terong, maka dapat dipahami bahwa setiap individu mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang dialaminya. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tidak pernah terlepas dari environmental stressor, baik dari suara, ruang pribadi atau personal space, wilayah teritorial, dan berbagai stresor lainnya. Dalam menghadapi hal tersebut, individu mungkin awalnya akan merasa tidak nyaman. Namun, lambat laun individu akan terus berusaha untuk bisa mengatasi dan bertahan dari stresor yang dirasakan hingga mereka dapat menerima dan beradaptasi dengan situasi yang kurang menyenangkan tersebut.